pelaku pencurian lampu reklame dua desa di Kabupaten Lombok Tengah terlibat bentrok. Di tengah mahalnya harga beras, komplotan pencuri nekat menggasak 2 ton beras di tempat penggilingan padi. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Selain 2 informasi tadi, ragam informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews NTB hari ini. Bersama saya Kuriatun Hafizah, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa dipicu menghakimi pelaku pencurian lampu reklame 2 desa di Kabupaten Lombok Tengah terlibat bentrok. Akibat kejadian ini 2 orang mengalami luka parah. 2 desa dari Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yakni Desa Ketare dan Desa Segala Anyar, terlibat bentrok. Dalam sebuah video amatir, puluhan warga terlibat bentrok dengan membawa senjata tajam. Peristiwa ini terjadi lantaran adanya warga dari Desa Ketare yang terciduk saat mencuri lampu reklame di Jalan Bypass Bil Mandalika, kemudian pelaku pencurian dihakimi warga. Tidak terima pelaku pencurian dihakimi, warga Ketare pun langsung turun dan terlibat bentrok dengan warga Segala Anyar. Akibat kejadian ini 2 luka-luka akibat terkena senjata tajam, korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, TNI Polisi kini terus berjaga di perbatasan 2 wilayah tersebut dan telah melakukan penyekatan untuk mengantisipasi adanya bentrok susulan. Salah seorang warga Ketare hendak mencuri lampu reklame, papan reklame yang di ujung sana. Ketahuan sama warga Dusun Kadek, hanya dipukuli. Kita evakuasi dan kita amankan. Tadi warga Ketare tidak terima kejadian itu. Sehingga terjadilah kejadian yang seperti yang akan diketahui. Warga diimbau untuk menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan untuk tetap menjaga kondusivitas. Sementara itu, kondisi kedua desa yang bentrok saat ini sudah kondusif. Dari Lombok Tengah, Emma Widawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 2 desa yang terlibat bentrok di Kabupaten Lombok Tengah akhirnya memutuskan berdamai setelah dilakukan mediasi di kantor Bupati setempat. Usai terjadi bentrok 2 desa di Kabupaten Lombok Tengah, yakni Desa Ketare dan Segala Anyar, buntut dari pelaku pencurian yang dihakimi, kini kedua desa memutuskan untuk berdamai. Perdamaian antar 2 desa disepakati usai menjalani mediasi bersama aparat TNI Polri dan pemerintah daerah di kantor Bupati Lombok Tengah. Kendati demikian, mediasi berlangsung alot lantaran lamanya menyepakati poin-poin yang ada di antaranya, menyerahkan ke penegak hukum hal-hal yang timbul akibat pertikaian yang terjadi sesuai undang-undang. Kapolres Lombok Tengah AKBP Iwan Hidayat menjelaskan hingga saat ini TNI Polri dan keamanan masih terus berjaga hingga kondusivitas kembali normal. Sementara terkait pelaku penusukan saat pertikaian terjadi akan diproses secara bertahap. Kita urai satu-satu dulu nih. Kita konfliknya dulu, yang kita redam, masyarakat biar normal kembali beraktivitas seperti semula. Yang anak sekolah yang ketakutan pergi ke sekolah, ya sudah, kita normalkan kembali. Betapa pentingnya kebersamaan itu, lalu kemudian menjaga kondusivitas keamanan, mengingat Lombok Tengah dan mengingat lagi sebentar ini akan ada pil legislatif, pilpres dan lain sebagainya, maka kesadaran-kesadaran tumbuh dari dirinya sendiri. Masyarakat diimbau untuk selalu tenang dan tidak terprovokasi dengan hal-hal yang dapat mengganggu kondusivitas, terutama menjelang pemilu 2024 nanti. Dari Lombok Tengah, Emma Widawati, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah mahalnya harga beras, komplotan pencuri nekat menggasak 2 ton beras di tempat penggilingan padi dan gudang beras di Desa Kembang Kerangdaya, Lombok Timur. Aksi para pelaku pun terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV, 5 kawanan pencuri mendatangi tempat penggilingan padi dan gudang beras di Desa Kembang Kerangdaya, Kecamatan Aimel, Lombok Timur, Jumat dini hari. Dengan menggunakan kendaraan bak terbuka dan penutup wajah, para pelaku mengangkut puluhan karung beras dengan total 2 ton yang disimpan di gudang. Para pelaku berhasil masuk dengan cara menjebol gerbang dan pintu gudang. Para pelaku beraksi Jumat dini hari saat gudang sedang kosong
dan petugas jaga pulang ke rumah untuk beristirahat. Aksi para pelaku baru ketahui sekitar pukul 4.39 WITA pagi setelah penjaga gudang datang ke lokasi kejadian. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke aparat kepolisian Polsek Aikmel dan kini polisi masih memburu para pelaku. Pukul 0.30 WITA, penjaganya itu datang ke Heller. Tapi karena dia merasa ngantuk, dia balik ke rumahnya. Nah, sekitar jam 4.30 dia balik lagi ke sana. Ternyata pintu gerbang udah terbuka. Ditelepon lah temannya siapa yang buka pintu gerbang, tapi dia tidak tahu. Akhirnya setelah diperiksa Heller itu, ternyata berasnya itu sekitar 2 ton hilang. Kasus pencurian ini menjadi atensi aparat kepolisian, lebih lagi harga beras saat ini masih tinggi. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami hadirkan informasi lainnya usai jeda pariwara. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun. 580 tersangka. Dan tidak lama lah saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 20 miliar. Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum. Khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Selamat datang di iNews Today.
Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mani Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Capaian pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Barat dari pajak hotel dan restoran dari event MotoGP beberapa waktu lalu masih rendah atau mencapai 2 hingga 4 miliar. Di tengah banyaknya kekurangan yang mengakibatkan banyak kerugian dari biaya penyelenggaraan dengan keuntungan tidak sebanding, sehingga membuat capaian PAD dari event MotoGP masih rendah. Badan Pendapatan Daerah atau Bependa Lombok Barat mencatat mampu meraih cuan 2-4 miliar rupiah dari pajak hotel dan restoran yang beroperasi di semua wilayah di Lombok Barat, khusus dari event MotoGP. Sementara dari BPHTB dan pajak PBB Pemda Lombok Barat, capaian PAD diklaim sudah mencapai 70%. Hanya dari MotoGP itu sekitar 2 miliar lebih. Itu berkurang dari tahun lalu? Enggak, malah bertambah. Tahun lalu berapa? Kalau tahun kemarin target PAD kami jauh. Untuk periode MotoGP saja? Untuk MotoGP bertambah di hotel, di penginapan. Kemarin hotel itu sampai dengan akhir itu sekitar 40 sekian persen, sekarang sudah mencapai mau 60%. Capaian PAD Lombok Barat dari pajak ditargetkan 90% pada bulan November 2023, sehingga keuangan daerah bisa stabil. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah daerah mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker menyusul munculnya varian baru COVID-19 di Singapura. Dengan meningkatnya angka COVID-19 varian EG5 di Singapura, pemerintah daerah NTB sebagai salah satu daerah wisata mulai mengantisipasi. Meski demikian, Pemda optimis masyarakat sudah siap dalam menghadapi COVID varian baru, sebab sudah melewati berbagai varian COVID-19 selama 2 tahun. Akan tetapi, pemerintah melalui Sekda NTB tetap mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati dengan meningkatkan kembali pola hidup sehat, dengan mencuci tangan dan menggunakan masker saat berpergian. Kaitan dengan penyakit ya COVID COVID-19 yang model baru ya. Nah, itu tentu ya kita di NTB sendiri sudah sangat familiar ya bagaimana kita sudah mengendalikan COVID di tahun 2019, 2020, 2021 dan penampakan hasil. Saya kira masyarakat kita sudah familiar ya untuk menjaga dan sebagainya terkait dengan kembali mungkin untuk menggunakan masker. Ditambahkannya hingga saat ini belum ada instruksi dari pemerintah pusat terkait dibentuk kembalinya Satgas COVID. Dari Lombok Tengah, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Kita ke informasi dari Lombok Utara. Pemirsa, warga dan wali murid antusias menyambut dibukanya penyegelan sekolah oleh pemerintah Desa Medane, Lombok Utara, setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berseteru. Ratusan warga yang terdiri dari para wali murid antusias mendatangi sekolah yang ada di Dusun Teluk dalam Desa Medane, Tanjung, Lombok Utara, turun ke jalan. Kedatangan para wali murid ini sebagai bentuk rasa syukur mereka atas dibukanya penyegelan sekolah oleh aparat Desa Medane.
Sebelumnya penyegelan sekolah dilakukan aparat Desa Medane dengan alasan kondusivitas karena ada sebagian warga yang kontra. Kenapa pembukaannya lama? Ya karena kami melihat situasi, termasuk ada pilkades kemarin, sehingga kami tunda untuk beberapa waktu. Banner ini kami buka karena kami anggap bahwa sudah tidak ada gejolak lagi. Sudah kondusif ya? Ya, kondusif. Sementara pihak sekolah menuntut pembukaan segel sekolah dibarengi permintaan maaf secara tertulis untuk memperbaiki citra dan nama baik sekolah. Kita membutuhkan bahwa penurunan banner dan permohonan maaf dari desa akibat penaikan banner yang tanpa berita acara atau sepihak atau pada kita tidak adil gitu. Tetapi hari ini cuma penurunan yang dilakukan, tidak ada surat permohonan maaf daripada desa. Sekolah yang ada di Dusun Teluk Dalam, Desa Medane, Tanjung, Lombok Utara ini merupakan lembaga pendidikan gratis yang mendidik ratusan anak mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA. Keberadaannya telah menuai pro kontra karena ada lembaga pendidikan lainnya yang merasa tersaing. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews memberitakan. Pemirsa, kami masih akan hadirkan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut ini. Tahapan pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia 2 koma. Dan tidak lama lah saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Netizen banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 27 miliar, Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo balik di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews.
Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews Sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Pemirsa, ratusan tokoh adat Lombok mercusuar Laskar Sasak berkomitmen memperkokoh persatuan jelang pemilu 2024 dan mengawal pemilu yang damai. Konsolidasi ratusan tokoh adat Sasak dengan komponen masyarakat di Balai Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Lombok Timur menghasilkan beberapa poin. Para tokoh ini juga berkomitmen untuk terus merajut persatuan dengan semua komponen bangsa untuk menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketertiban di tengah masyarakat. Terlebih lagi menjelang hajatan demokrasi pemilu yang kerap memunculkan konflik kepentingan karena perbedaan politik. Laskar Sasak sekali lagi ingin menjadi pionir atau pengemuka untuk dalam rangka mengantisipasi konflik akibat kontestasi politik. Selain itu, Laskar Sasak siap menjadi pionir untuk merawat persatuan dan mengawal pemilu damai. Kegiatan konsolidasi Laskar Sasak ini juga dirangkaikan dengan pembagian santunan kepada 90 anak yatim dan tidak mampu. Dari Lombok Timur, Ramli Nerawang, iNews melaporkan. Pemirsa, memberikan edukasi tertib lalu lintas kepada masyarakat, Polresta Mataram menyulap knalpot brong hasil sitaan razia menjadi karya seni berupa patung robot Transformer. Monumen patung ini sekilas mirip tokoh Optimus Prime. Inilah patung robot Transformer yang terbuat dari knalpot brong.
Monumen patung yang sekilas mirip tokoh Optimus dibuat Polresta Mataram dari knalpot brong hasil sitaan razia beberapa waktu lalu dan diletakkan di simpang 4 Karangjangkong untuk mengingatkan pengendara tertib berlalu lintas. Kita membuat dari knalpot brong menjadi sebuah robot Optimus Prime. Intinya itu merupakan sebuah tokoh fiksi yang ada di sebuah robot, ya, sebuah robot membuat ketangguhan, bahwa ketangguhan dalam hal dia siap untuk menghadapi mengamankan atau untuk jalannya yang mengganggu jalannya Kamtipmas. Optimus Prime sendiri adalah nama untuk karakter robot fiksi dan tokoh protagonis dari serial The Transformer yang banyak dikenal masyarakat karena karakternya. Dari Mataram, Hari Kasidia News memberitakan. Pemirsa, kita ke informasi wisata. Nah, untuk Anda yang penat dengan kesibukan rutinitas sehari-hari Anda bisa mencoba sensasi memetik stroberi di agrowisata Sembalun, Lombok Timur. Pengunjung disuguhkan dengan hamparan perbukitan yang indah dan udara yang sejuk yang membuat rasa penat Anda akan hilang. Seperti apa panorama alam di sana? Kami sajikan informasi selengkapnya. Menghilangkan penat rutinitas sehari-hari dengan menikmati liburan akhir pekan di agrowisata Stroberi Sembalun, Lombok Timur menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Dengan merogoh kocek Rp20.000 per orang, pengunjung sudah bisa merasakan sensasi memetik buah stroberi langsung dari pohonnya dan makan stroberi sepuasnya. Deretan pohon stroberi dengan buahnya yang berwarna merah, rasanya pengunjung semakin dimanjakan. Ditambah dengan hamparan perbukitan yang mengitari 360 derajat lahan agrowisata stroberi dan udara sejuk pegunungan menjadi daya tarik wisatawan. Salah satu pengunjung mengaku sensasi petik buah stroberi dari pohonnya rasanya lebih segar dari stroberi yang sudah dikemas di pasaran. Dan ia sengaja jauh-jauh dari Mataram berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun untuk menghilangkan penat dengan rutinitasnya sehari-hari. Buat teman-teman yang mau ngerasain sensasi petik stroberi dengan rasa yang segar itu ya datang langsung ke Sembalun. Jadinya ini tuh benar-benar enak. Kalau di Mataram kan ini rasanya kecut ya, tapi di sini seger. Kecutnya tuh jadi seger karena suasana dinginnya itu. Luas lahan di areal agrowisata Stroberi Sembalun mencapai 8 hektar dan terdapat berbagai spot foto untuk pengunjung. Selain bisa langsung memakan buah stroberi dari pohonnya, pengunjung juga bisa menjadikan oleh-oleh untuk keluarga di rumah dengan cukup membayar Rp50.000 per kilonya. Nah, apabila dia pengunjung mau bawa pulang per kilonya Rp50.000. Bebas mau pengunjung ngambil seperempat ataupun berapa kilo lah, bebas tergantung pengunjung dapat petik sendiri dan makan sepuasnya di dalam, dan mereka atau tamu-tamu itu dapat stroberi fresh dan sesuai yang diinginkan. Jika Anda berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun, datanglah pada bulan Mei hingga Oktober, karena pada bulan-bulan tersebut musim panen stroberi tiba yang bersamaan dengan musim kemarau terjadi. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, demikian iNews NTB hari ini. Saya Korea Hafiza pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.